Perkenalkan, saya Nisa Tiara, NPM 1A023033. Dalam video ini, saya akan membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah intervensi dengan kelompok yang mencakup 5 poin utama. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, jelaskan kelompok formal dan kelompok informal serta mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok. Definisi kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga atau organisasi dengan struktur, aturan, dan tujuan yang jelas. Ciri-ciri kelompok formal dibentuk secara terencana, memiliki struktur organisasi, tujuan spesifik dan tertulis, adanya aturan atau tata tertib, diakui secara resmi oleh lembaga atau instansi. Contohnya ada kelompok belajar yang dibentuk oleh sekolah, tim kerja dalam perusahaan, kelompok rehabilitas dalam lembaga sosial, komite atau panitia resmi. Yang kedua, kelompok informal. Definisi kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara alami atas dasar hubungan sosial, kesamaan minat, atau kedekatan emosional antar individu. Ciri-cirinya terbentuk secara spontan, tidak memiliki struktur resmi, hubungan berdasarkan keakraban dan rasa nyaman, tidak ada aturan tertulis, tujuan fleksibel, dan sering berubah. Contohnya itu ada kelompok teman nongkrong, komunitas hobi seperti pecinta motor atau pecinta drama Korea, kelompok pengajian ibu-ibu kampung, grup WA teman sebaya. Dan mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok? Karena intervensi kelompok dilakukan memiliki kekuatan sosial yang bisa digunakan untuk mendukung perubahan positif, yaitu efisiensi dan efektivitas. Satu pekerja sosial bisa membantu beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. Dukungan sosial dan emosional. Anggota saling memberi dukungan berbagai pengalaman dan memahami satu sama lain. Meningkatkan rasa bahwa aku tidak sendiri dalam masalah ini. Belajar dari sesama. Anggota bisa belajar dari pengalaman, strategi, dan pengetahuan anggota yang lain. Terus, meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab sosial. Anggota juga didorong untuk aktif terlibat berkontribusi dan membantu satu sama lain. Kemudian, mengembangkan keterampilan sosial, melatih komunikasi, kerjasama, penyelesaian konflik, dan empati. Dan yang terakhir, mendorong perubahan sosial. Kelompok bisa menjadi alat untuk mendorong advokasi, kampanye, atau perubahan kebijakan yang lebih luas. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok. Cara mengidentifikasi suatu masalah dalam kelompok yang pertama, ada observasi langsung. Pekerja sosial mengamati interaksi antar anggota saat pertemuan berlangsung, perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Lihat siapa saja yang mendominasi dan siapa yang pasif. Amati apakah ada konflik ketegangan atau anggota yang merasa tersisih. Contohnya, seseorang anggota selalu diam atau tampak tidak nyaman ketika diskusi bisa menjadi tanda adanya masalah pribadi atau ketidakcocokan dalam kelompok. Yang kedua, ada diskusi terbuka atau sharing session. Mengajak anggota untuk berbicara secara terbuka mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap kelompok. Buat suasana yang aman dan tidak menghakimi. Ajukan pertanyaan terbuka seperti apa yang kamu merasakan selama bergabung dalam kelompok ini, apa yang menurutmu bisa diperbaiki. Yang ketiga, ada wawancara individu. Jika ada anggota yang tidak nyaman bicara di depan kelompok, wawancara personal bisa dilakukan, lebih mendalam dan bersifat pribadi, memberikan kesempatan anggota mengungkapkan masalah tanpa tekanan dari kelompok. Yang keempat ada kuesioner atau survei singkat, digunakan untuk mengetahui pandangan anggota secara anonim. Bisa berisi pertanyaan tentang kenyamanan, partisipasi, konflik, dan lain-lain. Cocok untuk kelompok besar atau yang belum terbuka satu sama lain. Yang kelima, ada analisis dinamika kelompok. Pekerja sosial mengevaluasi aspek-aspek berikut. Tujuannya untuk apakah jelas dan disepakati bersama, peran dalam kelompok, adakah yang dominan atau tidak punya peran, norma kelompok, apakah ada aturan yang menghambat partisipasi. Adapun tujuan identifikasi masalah yaitu menentukan fokus intervensi, mencegah konflik lebih besar, meningkatkan efektivitas dan kenyamanan dalam kelompok, memastikan semua anggota mendapat manfaat yang setara. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara motivasi suatu kelompok dan apa peran pekerja sosial dalam kelompok. Motivasi kelompok berarti mendorong anggota untuk aktif, semangat, dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Untuk memotivasi kelompok, kita bisa menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna, menghargai setiap kemajuan kecil, menciptakan suasana yang terbuka dan menyenangkan, memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk aktif, menjadi contoh yang baik atau inspiratif. Bekerja sosial juga dapat berperan sebagai fasilitator agar diskusi berjalan lancar,
motivator untuk memberi semangat, mediator untuk menyelesaikan konflik, dan pendamping yang mendukung proses secara keseluruhan. Nomor 4, jelaskan bagaimana membuat kelompok, identifikasi jenis kelompok, dan kapan anggota kelompok bertemu. Penjelasan yang pertama, bagaimana membuat kelompok. Membuat kelompok yang efektif memerlukan perencanaan dan pemahaman terhadap kebutuhan peserta. Cara-caranya yang pertama ada identifikasi masalah atau kebutuhan. Tentukan isu atau kebutuhan sosial yang ingin diatasi. Yang kedua, tentukan tujuan kelompok. Buat tujuan yang jelas, spesifik, dan sesuai dengan masalah yang ingin diatasi. Yang ketiga, pilih calon anggota yang relevan. Sesuaikan anggota dengan tujuan kelompok berdasarkan usia, latar belakang, dan pengalaman. Bisa dilakukan lewat seleksi terbuka, rujukan, atau pendekatan langsung. Yang keempat, tentukan struktur dan aturan dasar. Siapa yang memimpin? Bagaimana aturan partisipasi? Tentukan peraturan mengenai kehadiran, waktu bicara, kerahasiaan, dan lain-lain. Yang kelima, rancang program atau kegiatan kelompok. Siapkan daftar kegiatan, metode yang akan digunakan seperti diskusi, pelatihan, atau roleplay. Selanjutnya, identifikasi jenis-jenis kelompok. Dalam bekerja sosial, kelompok dapat dibagi berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada kelompok terapi atau terapi group. Kelompok ini fokus pada perubahan perilaku atau penyembuhan psikologis. Contohnya kelompok konseling untuk pecandu narkoba. Yang kedua, kelompok dukungan atau support group. Memberikan dukungan emosional kepada individu dengan pengalaman serupa. Contohnya kelompok ibu tunggal dan kelompok penderita kanker. Dan yang ketiga ada kelompok pendidikan atau educational group, memberikan informasi dan pengetahuan tertentu. Contohnya kelompok parenting kelas dan pelatihan keterampilan kerja. Keempat, ada kelompok tugas atau task group. Mereka fokus pada pencapaian tugas tertentu secara bersama-sama. Contohnya tim panitia kegiatan sosialisasi dalam kelompok advokasi. Yang kelima, jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan intervensi dengan kelompok. Intervensi kelompok dilakukan melalui 5 tahap yang sistematis agar prosesnya terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan anggota. Yang pertama, kapan anggota kelompok bertemu? Jadwal pertemuan kelompok sangat penting agar kegiatan berjalan efektif dan konsisten. Hal ini biasanya disepakati bersama di awal pembentukan kelompok. Yang pertama itu ada penentuan waktu pertemuan, disesuaikan dengan waktu luang mayoritas anggota. Bisa harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan, tergantung kebutuhan. Lamanya pertemuan itu biasanya 1-2 jam per sesi, tergantung tujuan dan jenis kegiatan. Tempat pertemuan itu ada pilih tempat yang nyaman, aman, dan mudah dijangkau. Bisa di ruang komunitas, balai warga, atau bahkan daring jika perlu. Ada tahap pembentukan atau forming. Fokus persiapan awal membangun dasar kelompok. Aktivitasnya menentukan tujuan intervensi, memiliki anggota kelompok yang relevan, menjelaskan peran pekerja sosial dan struktur kelompok, menyepakati aturan dasar seperti norma, waktu pertemuan, dan kerahasiaan. Contohnya, bekerja sosial membentuk kelompok remaja putri korban kekerasan untuk program dukungan psikososial. Yang kedua, tahapan penjajakan dan orientasi atau storming. Fokusnya mengenal anggota dan membangun kepercayaan. Aktivitas dari proses tersebut, anggota mulai mengenai satu sama lain, saling memahami latar belakang, harapan, dan perasaan. Bekerja sosial juga membangun suasana aman dan terbuka. Kemungkinan muncul konflik kecil atau perbedaan pendapat. Fokusnya untuk menstabilkan kelompok dan memperkuat komitmen. Aktivitas dari cara tersebut yaitu mulai terbentuk norma kelompok yang disepakati bersama, anggota mulai memahami dan menjalankan peran masing-masing, terjalin kepercayaan dan solidaritas, dan konflik mulai berkurang. Tahap keempat yaitu pelaksanaan atau performing. Fokusnya pada intervensi inti dan pencapaian tujuan. Aktivitas dari cara tersebut yaitu ada kegiatan utama dilaksanakan sesuai rencana, anggota berpartisipasi aktif dalam diskusi, pelatihan, atau kegiatan sosial. Pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping. Evaluasi berkala terhadap proses dan dinamika kelompok. Contohnya itu sesi pelatihan keterampilan, konseling kelompok, dan proyek advokasi bersama. Yang kelima, tahap terminasi dan evaluasi. Fokusnya pada penutupan kelompok dan refleksi. Aktivitas dari tahap tersebut ada menyimpulkan hasil dan pencapaian kelompok, menghargai kontribusi semua anggota, memberikan umpan balik dan refleksi bersama, kemudian membahas rencana ke depan atau apakah dilanjutkan atau dibubarkan, terus evaluasi keberhasilan tujuan bersama. Contohnya anggota menyampaikan kesan, mengucapkan terima kasih, dan menerima sertifikat partisipasi.